jejer. Di situ ada tuh tembok dikit. Ini karena posisinya airnya lagi naik, jadi tembok dulu jembatan yang pertama itu tenggelam tuh. Di situ persis di situ banget. Dari situ ke sini untuk mengantisipasi kenaikan ini air gini kan, itu buktinya tenggelam tuh. Makanya dibangunlah jembatan yang sekarang ini yang besar dan tinggi. Karena aku ada di salah satu tempat wisata, bisa menikmati pemandangan Citarum Harum ini. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, terima kasih sudah klik video ini. Oh iya, selamat Hari Raya Idul Fitri ya. Mohon maaf lahir dan batin. Kali ini aku akan mengajak teman-teman semua untuk membabat sejarah yang ada di Jawa Barat ini. Dan aku kayaknya kalau Jawa Barat terlalu gede ya, langsung dibahas. Ini aja, aku akan membahas satu-satu nama daerah yang ada di Jawa Barat ini. Ya, mungkin yang pertama kita akan mulai dari sini. Tada! Raja Mandala. Ya, siapa yang gak tahu Raja Mandala? Terkenal dengan keasriannya, yang benar-benar sampai sekarang itu masih terjaga banget gitu keasrian alamnya. Dan nama Raja Mandala terbagi menjadi dua, yaitu Raja dan Mandala, yang dimana raja artinya adalah penguasa dan sedangkan mandala adalah wewengkon. Wewengkon itu kalau dalam bahasa Sunda, tapi kalau dalam bahasa Indonesia, mandala itu artinya adalah tempat, kawasan, dan wilayah. Maka bisa diartikan Raja Mandala adalah penguasa kawasan. Atau menurut bahasa Indo-Eropa, Raja Mandala bisa diartikan pusat dari seluruh Mandala Pajajaran. Wow, pusat dari seluruh Mandala Pajajaran. Nah, di sini tuh ada alasannya loh, kenapa Raja Mandala bisa dianggap sebagai pusatnya Pajajaran. Karena kalau diibaratkan dengan anggota tubuh, Raja Mandala itu adalah tenggorokannya Pajajaran. Kebayang gak kalau misalkan tenggorokannya itu keselak? Siapa yang mau kasih minum? Aduh, wassalam aja itu. Tapi aku gak akan bahas itu ya untuk saat ini. Tapi kalau misalkan kalian mau tahu kisahnya, ceritanya nih, kenapa Raja Mandala bisa jadi tenggorokannya Pajajaran, boleh banget komen di kolom komentar ya. Nanti kita bahas. Hai. Oke. Raja Mandala kini menjadi perbatasan antara Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Cianjur. Nah, teman-teman tahu nggak, Raja Mandala ini menyimpan banyak kenangan sejarah dari zaman kolonial Belanda dulu. Terutama dan yang paling utama yang akan kita bahas saat ini adalah Jalan Tol Citarum dan Jembatan Citarum Raja Mandala pertama. Bagaimana kisahnya? Yuk simak ceritanya. Jembatan Tol Citarum Raja Mandala. Nah, kita mulai ngebabatnya dari sini ya. Karena di Raja Mandala ini yang paling terkenalnya itu adalah Jembatan Tol Citarum Raja Mandala ini, atau yang biasa kita kenal dengan Sasak Raja Mandala. Bahkan ada lagunya loh. Yang lagunya tuh kayak gini yang Di Sasak Raja Mandala. aku nggak apa lagunya, pokoknya Raja Mandala banget lagu itu, yang karya almarhum Padarso. Ya, kalian boleh searching, boleh dengerin lagunya, itu Raja Mandala banget. Jembatan Tol Citarum Raja Mandala ini diresmikan oleh Bapak Soeharto pada tahun 1979. Sasak Raja Mandala ini adalah jembatan yang paling pertama dibangun di negeri ini. Jadi kalau misalkan kalian nih dari Jakarta mau ke Bandung, atau sebaliknya nih dari Bandung ke Jakarta, kalian akan melalui jembatan yang sangat panjang dan luas, dan kanan kirinya itu bener-bener view bawahnya itu ya Sungai Citarum yang sangat besar dan dalam, tapi indahnya luar biasa.
Dan peresmian Sasak Raja Mandala ini hanya terpaut 1 tahun ketika tol Bogor, tol Jagorawi, tol Jakarta itu dibangun pada tahun 1978. Jadi emang benar-benar beda 1 tahun gitu. Tapi yang paling awal dibuatnya itu adalah Sasak Raja Mandala ini ya. Gimana lewatnya kalau misalkan yang lain dulu dibikin gitu kan. 2,000 years later. Ya, teman-teman pada tahu nggak, dulunya itu Jalan Raja Mandala ini adalah lapangan terbang Batavia Bandung, yang dimana dulu pada zaman kolonial Belanda, lapangan ini adalah tempat pendaratan darurat pesawat-pesawat sipil. Namun karena lokasinya yang cukup tidak strategis gitu, karena kan dekat sama lembahnya Sungai Citarum, yang membuat mereka benar-benar sulit untuk melakukan pendaratan di situ. Alat telekomunikasinya juga di sini menggunakan telepon dan telegram yang ada di stasiun Raja Mandala. Namun, lapangan ini sudah tidak digunakan lagi semenjak tahun 1940-an. Meski sudah disiapkan untuk antisipasi perang berikutnya. Ya, seiring berjalannya waktu akhirnya berubahlah menjadi jalan tol. Akan tetapi nih, Sasak Raja Mandala sudah tidak berstatus jalan tol lagi semenjak statusnya dicabut oleh Presiden Ibu Mega Soekarno Putri dalam keputusan Presiden nomor 37 di tahun 2003. Jembatan tersebut bisa dilewati tanpa berbayar ya, alias gratis gitu. Dan teman-teman pun bisa sambil menikmati view yang kanan kirinya, pemandangannya keren banget. Belum lagi di sekitaran Sasak Raja Mandala itu ada masjid, ada rest area, ada warung jajanan, dan yang paling legend dan sampai sekarang masih ada nih, dekat Taman Asmaul Husnanya itu ada tempat nongkrong ada tempat nongkrong es cincau dan mie bakso. Jadi kalau misalkan kalian apalagi pulang mudik nanti nih, kalau misalkan kalian mau arah pulang nih, mau dari Bandung ke Jakarta, dari Jakarta ke Bandung, teman-teman bisa banget istirahat di situ, menikmati view yang sangat luar biasa indah gitu kan, dan menikmati es cincau dan mie bakso yang enak banget ya, boleh banget. Tapi ingat, jangan lupa mematuhi peraturan yang ada ya, jangan sembarangan. Mengingat rute ini adalah rute aktif Batavia menuju Bandung, berarti udah ada dong kegiatan penyeberangan sebelum jembatan ini dibangun. Nah, betul banget itu. Sebelum jalan tol ini dibuat, pengendara harus menempuh jarak 2 kali lipat untuk menyeberangi Sungai Citarum ini. Nah, ada nih kisah awalnya dari awal banget nih. Dari 1809 sampai 1811, Gubernur Jenderal Dendels melaksanakan program pembangunan jalan raya pos dari Anyer hingga Panarukan. Pada saat itu, rute Batavia menuju Bandung itu masih tergolong sangat ekstrim dan curam. Ketika pengguna jalan menemukan jalan yang cukup datar, pengguna jalan harus menuruni lembah yang cukup curam hingga tepi Sungai Citarum. Perlu juga nih upaya yang cukup sulit untuk yang menggunakan kereta kuda, yang dimana ketika menuruni lembah tersebut, kereta kuda harus ditahan oleh 20-30 orang kuli, dan yang di belakangnya itu diikat oleh tali dan ditahan gitu, jadi biar nggak buluk gitu kan. Dan nanti kalau mereka udah di bawah, pengguna jalan atau kereta kuda itu harus menaiki perahu puan. Jadi perahu ini tuh benar-benar unik, yang dimana nantinya tuh dikendarakan itu oleh genggalahnya itu ada di dasar sungai. Menepi, kereta kuda itu ditarik oleh 4 kerbau untuk menaiki lembah, dan metode itu berlangsung hingga tahun 1852. Dan oh iya, aku main nih ke sektor Citarum Harum, yang dimana itu tuh tempat wisata. Kita tuh bisa lihat Sungai Citarum tuh dengan jarak dekat gitu, dan kebetulan pas aku main ke sana airnya tuh lagi naik gitu. Jadi aku pertama ke situ ada lapangnya itu aku main sama teman di situ, tapi pas kemarin aku ke sana lagi naik, jadi tenggelam lapang itu. Ya mungkin itu juga sih yang harus membuat kita lebih hati-hati lagi nih kalau kita main ke Sungai Citarum ya. Nah, ini dia. Lagi naik banget airnya tuh. Ayam. Lagi ada proyek di sini.
Kilau. Tuh proyek Beko. Ini lagi dibangun lagi menjadi lebih wah gitu lokasinya. Keren sih. Much later. Dan pada tahun 1900-an, jembatan pertama Citarum akhirnya dibangun. Namun di situ hanya bisa dilintasi oleh satu mobil aja. Jadi kalian tuh nggak bisa langsung 2 mobil gitu. Tapi harus satu mobil. Jadi nggak bisa tuh buat teman-teman yang pengendara ugal-ugalan melewat gitu aja. Kalau kalian di sini ugal-ugalan, di sini ada mobil. Wassalamualaikum. Dan di sini jembatan Citarum pertama ini beroperasi hingga tahun 1980. Dan selama jembatan Citarum pertama ini beroperasi, jalan ini menjadi pilihan utama bagi pengguna jalan yang dari Batavia menuju Bandung, dari Bandung menuju Batavia. Tapi pada tahun 1983 sampai 1988, jembatan ini harus direlokasi sebagai dampak dari pembangunan waduk oleh PLN. Dan jembatan baru tersebut selesai dibangun pada tahun 1987. Dan jembatan tersebut dibangun lebih tinggi menghindari luapan air sungai, terutama saat musim hujan. Nah, dari sini nih, aku ada video waktu aku ke jembatan Citarum yang baru. Di situ teman-teman bisa lihat kondisi view yang sangat indah luar biasa. Dan di situ juga bisa lihat di sebelah kiri, atau pokoknya di sebelah jembatan ini gitu. Sebelah jembatan ini tuh ada pondasi jembatan yang dulu itu, yang pertama jembatan Citarum yang zaman kolonial Belanda itu masih bisa terlihat. Cuman karena mungkin air lagi naik, cuman kelihatan sedikit di video aku karena emang mungkin kebetulan aku datang ke situ lagi naik posisi airnya, jadi tenggelam lagi tuh pondasi, tapi masih kelihatan kok. Nanti aku liatin nih videonya. Nih aku liatin videonya nih. Aku di jembatan Raja Mandala. Jelas nih tuh di bawah situ tuh itu ada pondasi, yang dimana pondasi itu jembatan pertama yang dulu, jembatan penghubung antara Bandung sama ini tuh. Ini karena naik airnya jadi nggak jelas. Ini cuman segitu, jadi emang cuman cukup satu mobil doang. Tapi ini karena air lagi naik, jadi pondasinya nggak kelihatan. Kalau lagi nggak naik itu jelas banget pondasi peninggalannya dulu tuh jelas banget zaman dulu tuh. Dan di jembatan Citarum yang baru ini, teman-teman bisa menikmati view dan bisa istirahat sejenak gitu, karena ada warung-warung juga nih, bisa sambil jajan, makan, minum, ngopi gitu kan. Kalau udah lebaran mah ya udah boleh lah, nggak puasa itu. Terus di situ ada satu nih yang paling khas dan terkenal, di mana teman-teman semua bisa bertemu dengan sekawanan monyet yang dijaga dan dilindungi di situ. Tapi mereka suka suka datang ke jalan gitu, jadi kalian bisa sambil ngobrol, temu kangen gitu kan. bercanda Tapi sekali lagi mohon diingat ya, kalau teman-teman semua datang ke tempat yang aku sebutin tadi, tetap patuhi peraturan yang ada di situ ya, jangan seenaknya gitu kan. Apalagi dibawa pulang monyetnya, nggak boleh ya, nggak boleh jadiin teman curhat, nggak boleh, oke, nggak boleh. Nah, mungkin segitu dulu aja nih kenangan sejarah yang ada di Raja Mandala ini. Bagi kalian yang suka video ini, jangan lupa klik tombol like-nya, dan teman-teman yang belum subscribe channel ini, di subscribe ya. Dan boleh banget nih saran-saran dari teman-teman, kira-kira kita babat sejarah daerah mana lagi, boleh banget ditulis di kolom komentar di bawah ini ya. Dan sekian dari Risti, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geledek. Ada geledek. Gede kan? Masa nak kita Saya mah nanti dulu nonton. kurang like itu. Kita sama 5-an. Majikan, adik ipar, adik-adik. Promo Bapak kirang promo. Daerah, gogal aksena itu.